warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Perkenalkan, nama saya Abdullah Syafiq dari Pendidikan Teknik Otomotif UNY. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang salah satu materi di dalam mata kuliah Listrik Elektronika Otomotif. Lebih tepatnya, sistem AC pada kendaraan. Harapannya, teman-teman semua yang mengikuti video kali ini dapat mengambil ilmu-ilmu serta pelajaran yang akan kita saksikan bersama. Oke, teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sistem AC ini memiliki fungsi yang sangat penting pada kendaraan, terutama untuk kita yang tinggal di iklim tropis, yaitu di Indonesia, dengan suhu kisaran antara 27 hingga 32 derajat Celcius. Menurut tim Arizon pada bukunya, manusia akan merasa nyaman jika memiliki suhu lingkungan antara 21 hingga 27 derajat dengan kelembapan antara 45 hingga 50%. Pada suhu ini, maka semua objek yang dipegang dan dirasakan akan terasa nyaman untuk disentuh. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa fungsi AC adalah mengatur suhu lingkungan, terutama pada kabin di dalam kendaraan, yang mana nanti bisa mempengaruhi konsentrasi kita dalam berkendara jika kita berkendara di dalam suhu yang ideal. Sebelum kita mempelajari lebih jauh terkait dengan sistem AC, kita harus mempelajari terkait dengan teori dasar AC, yaitu perpindahan panas. Perpindahan panas menurut tim Arizon, panas akan selalu berpindah dari objek yang lebih panas ke objek yang lebih dingin hingga kedua objek tersebut bersuhu stabil atau sama. Hal ini bisa kita rasakan ketika kita berenang di terik matahari. Walaupun panas, kita akan merasa lebih dingin. Hal ini disebabkan karena air yang berada pada tubuh kita akan menyerap panas dan akan menguap ke udara. Hal yang sama juga kita rasakan ketika kita mengoleskan alkohol ke lengan kita. Alkohol akan menyerap panas tubuh dan akan menguap ke udara. Baik, sekarang kita masuk ke komponen-komponen dari sistem AC. Yang pertama ada yang namanya kompresor. Yang kedua ada namanya magnetic clutch. Yang ketiga adalah kondensor. Yang keempat adalah receiver dryer. Yang kelima adalah katup ekspansi. Yang keenam adalah evaporator. Dan yang terakhir adalah blower. Baik, sekarang kita masuk ke komponen yang pertama, yaitu adalah kompresor. Kompresor biasanya memiliki dua tipe. Yang pertama adalah tipe gerak bolak-balik, yang kedua adalah tipe memutar atau rotari. Untuk fungsi dari kompresor sendiri adalah mirip seperti pompa-pompa pada umumnya, yaitu untuk menaikkan tekanan pada refrigeran. Meningkatnya tekanan berarti juga menaikkan temperatur yang ada. Berikutnya adalah magnetic clutch. Magnetic clutch ini berfungsi sebagai penerus daya dari putaran poros engkol menuju ke kompresor melalui sabuk penghubung. Ketika magnetic clutch ini tidak terhubung, maka poros pada kompresor juga tidak akan berputar dan menyebabkan tidak adanya sirkulasi refrigeran. Hal ini disebabkan karena puli pada kompresor dalam keadaan bebas. Kita masuk ke komponen selanjutnya, yaitu adalah kondensor. Kondensor ini berfungsi untuk mendinginkan uap refrigeran yang bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi yang telah ditekan oleh kompresor. Kondensor ini bisa merubah gas menjadi cairan. Kondensor ini biasanya memiliki dua tipe, yaitu tipe serpentin dengan tabung tunggal mengular panjang. Yang berikutnya adalah tipe paralel dengan bilah-bilah mirip seperti radiator kendaraan untuk pendinginan refrigeran yang lebih baik. Berikutnya adalah receiver dryer. Receiver dryer memiliki fungsi sebagai penampung sementara refrigeran, pembersih dari kotoran, serta uap air. Dan memastikan yang keluar dari receiver dryer adalah cairan dari refrigeran, bukan uap air.
Untuk reservoir dryer ini memiliki dua tipe. Pada kendaraan lama biasanya berbentuk tabung terpisah, dan untuk kendaraan baru biasanya berupa kantong silika yang terletak di samping kondensor. Selanjutnya adalah katup ekspansi. Katup ekspansi ini terletak setelah reservoir dryer yang berfungsi untuk mengebutkan cairan refrigeran bersuhu rendah. Pada umumnya yang digunakan adalah katup ekspansi termal yang memungkinkan penyimpanan refrigeran ke evaporator hanya sejumlah refrigeran yang akan diuapkan saja. Pada katup ekspansi biasanya terdapat pipa sensitif kalor yang digunakan untuk mendeteksi suhu dan tekanan refrigeran. Umumnya katup ekspansi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tipe box untuk kendaraan bertipe baru, dan yang kedua adalah tipe orifice tube yang biasanya digunakan untuk kendaraan bertipe lama. Selanjutnya adalah evaporator. Evaporator ini berbentuk mirip seperti radiator dengan banyaknya pipa-pipa dan sirip-sirip udara. Fungsinya untuk menukar kalor dari udara dalam kabin ke refrigeran. Refrigeran yang masuk ke dalam evaporator berbentuk kabut yang bersuhu dan bertekanan rendah. Cara kerja penukarannya adalah ketika udara disirkulasikan oleh blower akan menabrak kisi-kisi dari evaporator yang akan terjadinya perpindahan kalor dari udara dalam kabin dengan refrigeran yang akan menyebabkan turunnya suhu udara yang keluar dari ventilasi AC. Komponen berikutnya adalah blower. Blower berfungsi untuk mensirkulasikan udara ke evaporator. Persinggungan antara udara dan evaporator akan menyebabkan udara yang keluar dari ventilasi AC lebih dingin. Udara yang digunakan untuk bersinggungan ke evaporator dapat berasal dari dua sumber. Yang pertama dari dalam kabin, yang kedua dari luar kabin. Untuk pengaturan blower sendiri biasanya berupa saklar yang mengatur kecepatan dari putaran blower, bisa rendah maupun tinggi. Berikutnya adalah refrigeran. Refrigeran adalah sebuah senyawa sebagai media penukar kalor di dalam sistem AC kendaraan. Untuk senyawa ini bisa berubah fasa dari cair ke gas maupun sebaliknya yang bergantung pada suhu dan tekanan. Pada umumnya, refrigeran ini memiliki banyak tipe, tapi pada kendaraan biasanya digunakan yaitu adalah tipe R12. Namun untuk sekarang ini, tipe R12 sangat jarang digunakan pada kendaraan karena mengandung senyawa yang bernama HFC yang dapat merusak lingkungan karena dapat memecah senyawa O2 atau oksigen. Dan untuk gantinya pada kendaraan saat ini menggunakan refrigeran bertipe R134A yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya adalah oli kompresor. Oli kompresor ini berfungsi sebagaimana pelumas pada umumnya, yaitu untuk melumasi serta mencegah friksi atau gesekan yang berlebihan antar komponen ketika bekerja. Untuk oli kompresor ini biasanya juga ikut bersirkulasi bersama refrigeran yang bertujuan untuk mendeteksi kebocoran bila mana oli kompresor keluar dari sistem AC. Selanjutnya kita masuk ke prinsip kerja sistem AC. Kerja sistem AC diawali dengan kompresor melepaskan refrigeran bertemperatur tinggi dan tekanan tinggi yang berasal dari penyerapan panas dari evaporator ditambah panas yang dihasilkan oleh kompresor karena refrigeran ditekan untuk memiliki tekanan yang tinggi. Selanjutnya gas refrigeran menuju ke kondensor. Di dalam kondensor gas mengembun kembali menjadi cair karena suhunya menurun yang didapatkan dari pendinginan akibat hembusan angin yang mengenai kondensor.
cairan refrigeran tadi mengalir ke reservoir dryer untuk selanjutnya disimpan dan disaring dari kotoran dan air, sehingga yang keluar dari reservoir dryer adalah murni cairan refrigeran. Selanjutnya, katup ekspansi merubah cairan refrigeran yang bersuhu rendah namun bertekanan tinggi menjadi campuran gas dan cair yang bersuhu rendah dan bertekanan rendah untuk selanjutnya menuju ke evaporator untuk menyerap kalor panas dari kabin kendaraan yang dibawa oleh blower. Blower akan mensirkulasikan udara kabin dan mengeluarkan hembusan angin dingin ke dalam kabin. Setelah refrigeran menyerap kalor panas, maka dengan sifat kimia yang dimilikinya, refrigeran akan bersuhu tinggi namun bertekanan rendah yang selanjutnya menuju ke kompresor untuk berulang kembali siklusnya. Mungkin cukup sekian video kita kali ini. Untuk teman-teman semua, semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa terus belajar dengan sumber-sumber lain. Oke, jangan lupa untuk teman-teman semua untuk mengerjakan evaluasi yang ada. Tetap semangat. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.